Seberapa besar efek elektoral dari debat Capres dan debat Cawapres? Katakanlah dari total pemilih sebanyak 204,8 juta di seluruh Indonesia, seberapa banyak dari mereka yang akan menonton debat itu, dan dari yang menonton debat, seberapa banyak yang mengubah dukungannya. Ini pertanyaan datang kembali setelah membaca berita. Berita pertama mengatakan bahwa KPU pastikan debat Capres digelar 3 kali dan debat Cawapres digelar 2 kali. Tapi bedanya kali ini, dalam perdebatan itu 5 kali perdebatan, semua pasangan itu hadir. Bahkan ketika debat Cawapres misalnya, Capresnya pun hadir di sana ikut berdebat. Menurut berita yang kita baca, usulan perubahan format debat ini datang dari kubu Amin, dari kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berdasarkan kesaksian dan notulensi rapat KPU. Tapi seberapa banyak yang menonton ini? Maka kita mulai dari data. Ini riset LSI DNIJA pada pemilu 2019 yang lalu pasca debat, dan agaknya data ini tak akan banyak berubah. Ini beritanya yang mengatakan bahwa yang mengubah pilihannya pasca debat ternyata hanya 2,9% saja, tak banyak yang mengubah pilihannya. Lebih detail datanya bahwa yang menonton debat itu dari seluruh populasi pemilih Indonesia hanya 50,6% saja. Tapi dari yang menonton itu hanya menonton sekilas 5 menit, 10 menit. Yang menonton keseluruhannya hanya 14,9% saja. Tak banyak ternyata, jauh lebih banyak penonton Piala Dunia sepak bola misalnya. Dari yang menonton debat itu, yang mengatakan mengubah pilihannya sebanyak 5,8%, karena yang menonton hanya separuh dari populasi pemilih, berarti total yang bisa berubah dari populasi pemilih hanya 2,9% saja. Perubahan itu juga terjadi untuk 3 hal, terutama dari segmen pemilih swing voters, pemilih yang belum begitu kuat memilihnya, mereka yang belum memilih atau sudah memilih tapi masih ragu-ragu. Perubahan terjadi pertama kali adalah mereka yang belum memilih setelah nonton debat menjadi memilih, atau yang sudah memilih menjadi tidak memilih, atau dari memilih calon A pindah ke calon B, atau sebaliknya dari calon B pindah ke calon A. Berarti perubahan persentase dari satu calon ke calon lainnya setelah debat tak juga banyak. Dan juga dari yang menonton, mereka mengatakan bahwa 40% itu dipengaruhi oleh substansi pesan yang disampaikan oleh Capres atau Cawapres itu, namun 60% lebih banyak karena penampilan, gaya, dan juga satu teknik persuasi yang disampaikan oleh pasangan Capres-Cawapres itu. Substansi hanya 40%, gaya itu 60%. Walaupun efek debat ini secara elektoral tidak besar, tapi debat Cawapres dan Capres tetap penting, karena itu membuat kita melihat bagaimana gagasan Capres dan Cawapres ini untuk membulat lonjongkan Indonesia. Demikian Ekspresi Data bersama saya, Denny J.A.